Hai semuanya, aku mau cerita sesuatu nih. Tapi sebelum cerita, mending kita kenalan dulu yuk. Halo, aku Elisa. Hai, aku Vira. Dan aku Rina. Tadinya kita itu suka banget jalan-jalan, entah itu keliling Jakarta buat nongkrong-nongkrong cantik, atau bahkan keliling beberapa kota di Indonesia. Tapi semenjak ada virus corona di Indonesia, kita nggak pernah lagi jalan-jalan, bahkan takut untuk keluar rumah. Sebenarnya boleh nggak sih keluar rumah selama pandemi? Boleh kok kalau ada keperluan mendesak, tapi harus terapin protokol 5M ya teman-teman. Hah, 5M? Apaan tuh? Yuk, kita cari tahu. Oh, ini 5M. Yang pertama ada mencuci tangan. Kita harus mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun secara berkala untuk menghindari penyebaran virus corona. Mencuci tangan dianjurkan dilakukan saat sebelum makan, setelah dari toilet, dan setelah beraktivitas dari luar rumah. Kita harus mengetahui tata cara mencuci tangan yang benar dan efektif. Ada 6 tata cara mencuci tangan yang baik dan benar menurut WHO, yaitu: langkah pertama, basahi tangan, gosok sabun pada telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut. Langkah kedua, usap dan gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Langkah ketiga, gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. Langkah keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Langkah kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Dan langkah yang keenam, letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan. Selanjutnya, bilas dengan air bersih. Selanjutnya yaitu memakai masker. Pada dasarnya, masker jadi salah satu cara untuk melindungi diri dari penularan COVID-19 serta bisa menghalau droplets yang kemungkinan terkontaminasi oleh virus COVID-19. Kini, di tengah lonjakan angka kasus, sejumlah pihak menyarankan penggunaan masker lengkap sebagai bentuk perlindungan yang lebih optimal. Penggunaan masker medis memberikan perlindungan sebesar 80-85% dari risiko terpapar COVID-19. Jika ditambah dengan masker kain yang memberikan perlindungan sebesar 50-70% di lapisan luar, maka perlindungan yang diberikan akan semakin besar, yaitu 96,4%. Tapi perlu diingat, masker kain yang dianjurkan ialah yang memiliki 2-3 lapis ya teman-teman. Masker medis harus digunakan secara benar, harus menutupi hidung hingga dagu. Selain itu, tali masker juga disarankan untuk disilang agar tidak ada celah virus masuk dari samping. Serta, jangan lupa untuk double masker ya teman-teman. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam Protokol Kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Disebutkan bahwa menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplets dari orang yang berbicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Selanjutnya yaitu menghindari kerumunan. Setelah tadi mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak, nggak lengkap nih kalau kita nggak menghindari kerumunan. Selama di luar rumah, kita juga harus menghindari kerumunan nih teman-teman. Karena semakin banyak orang yang kita temui, semakin tinggi pula risiko kita untuk terpapar COVID-19. Kayak yang digambar ini, kalau kalian lihat kerumunan kayak gini, kita harus cepat-cepat menjauh. Karena kita nggak pernah tahu orang lain itu dalam kondisi sehat atau enggak. Jadi lebih baik menghindar ya teman-teman. Yang terakhir, mengurangi mobilitas. Mengurangi mobilitas artinya mengurangi perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya. Oleh karena itu, jika tidak ada keperluan yang mendesak, lebih baik kita tetap berada di rumah. Bagi orang-orang yang bisa melakukan pekerjaan ataupun hal lainnya di rumah, sebaiknya tetap beraktivitas dari rumah. Karena sekarang zaman sudah canggih, kita bisa berkomunikasi bersama teman atau saudara dengan video call di rumah. Kita juga bisa meluangkan waktu di rumah dengan melakukan hobi yang kita sukai, misalnya dengan membaca buku. Nah, itu dia protokol 5M yang harus kita terapin selama masa pandemi. Kalau nggak ada keperluan mendesak, lebih baik di rumah aja ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan.